Inilah lokasi Dayak Center. Bisa melihat spirit kata-kata bijak. Misalnya ada pengunjung bisa datang Inilah lokasi Dayak Center yang berada di KIPP 1B yang berdekatan dengan KIPP 1C. Luasnya kurang lebih 14,7 hektar. Di balik dikit pas kita berhenti di halte turun dikit sebelah sini ya. bawahnya itu ya di utara ini kan di bawah Di kaki danau di akhir jalan. betul kanan kiri jalan ini utara selatan Ada jam sepakat ya. Oke. Ya. Kita terus mana kita? Ya. Berarti sejalan dulu sampai sudah sampai. Di kawasan atau di klaster 1 ini masih menjadi range 1 di KIPP, bukan di luar KIPP, tapi masih di kawasan KIPP. Lanjut. Dari zoom lanjutkan, ini kita zoom in ke ring 1, yaitu ring 1 KIPP, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan. Orientasinya istana negara ada di sini. Tadi yang disampaikan Pak Purwo ini adalah posisi Ibu yang berlokasi di pusat kebudayaan nasional. Ini berdampingan langsung dengan kawasan Wiji, terutama Masjid Negara. Lokasi dari sini seluas 6,5 hektar. Persilnya dedicated, tidak tercampur dengan persil untuk yang seluruh pusat budaya secara nasional. 5,7 hektar. Nah, ada opsi lagi, Bapak. Lokasinya di 1B, itu luas 1,5 kilo dari Istana Negara Selatan. Kalau ini opsi yang di 1B ini sekitar 4 kilo ke arah barat dari Istana. Sekitarnya sudah ada PSSI, sudah terbangun, sudah ada pusat riset agama, dan sudah ada taman nusantara. Ini sekitar 1 kilo dari taman nusantara. Taman kecil, hutan alami, taman endemik dari Kalimantan. Ini gambar lokasinya. Ini Ya, jadi ini di sekitarnya ini tanah yang kita alokasikan, kita usulkan alternatif kedua tadi. Ini ada embung-embung yang akan kita bangun ini. Jadi sekarang ini sudah ada 30 embung. Embung itu ada yang kecil. Nah, ini kita akan bangun lagi 24 embung. Tahun ini sudah kontrak ya. Pelaksanaan sudah dilaksanakan. Ini di sini ada 14 meter, hanya 4 kilo dari istana. Jadi pandangan jalannya sudah ada, gitu kan? Kemudian tadi ini perjalanannya belum ada ini baru. Ini 2,5 kilo.
silahkan nanti di sendiri pada ini. Posisi ini Pak, oke bisa. Itu kan ada dua lokasi ya, soal lokasi satu, lokasi dua. Yang lokasi satu kan 14,6 hektar. Ini 0,75. Ya, yang pertama itu Pak. Nah, 14,6 itu campur dengan pusat budaya. Enggak ya, oke. Ya, yang kedua kan hanya 0,75 hektar, tapi nggak bisa 1 hektar. Itu yang campur dengan Oh, campur, oke. keseluruhan pusat budaya itu 30 hektar. Baca alam sebagai guru. Kini nilai luhur itu kembali kita bawa untuk mengakar, bertumbuh, dan membentuk masa depan peradaban. Celang Nusantara dari megalitikum ke masa depan hadir sebagai kawasan bentang struktur kehidupan budaya Indonesia. Bangunan-bangunannya disusun sebagai konstelasi megalik, menafsirkan kembali kosmologi Nusantara sebagai fondasi masa depan Indonesia yang adil budaya. Akar cipta, tempat budaya, masa lalu, masa kini, dan masa depan diramu dalam proses penciptaan yang berkelanjutan. Akar wawasan, simbol pengetahuan Nusantara, ruang hening dan reflektif, menjaga tutur dan manuskrip kebijaksanaan. Akar pusaka tumbuh sebagai legalitas utama kawasan penyimpanan memori peradaban. Ruang-ruangnya berlapaskan bentang waktu menjadi pusat hierarki budaya dan pusaka Nusantara. Akar pagelaran, ruang laku hidup yang dipentaskan, ritual, pertunjukan, dan masyarakat bertemu sebagai praktik budaya yang hidup. Akar sesama, ruang kebersamaan dan kerakyatan, tempat gotong royong, interaksi, dan kehidupan sosioekonomi berkebudayaan bertumbuh. Akar raga, ruang gerak dan keseimbangan, menyatukan tubuh, komunitas, dan kehidupan sehari-hari Nusantara. Celang Nusantara berakar pada pijakan megalitik, dirajut oleh kebijaksanaan pohon kehidupan, dan dijaga dalam keseimbangan hutan Nusantara. Menjadi arah generasi melangkah ke masa depan dengan bijak, adil bagi manusia, adil bagi alam. Nah, pusat yang disebut pusat yang nanti diusulkan sebagai daya sentral yang ada nanti di tangan budayanya, dan ini kita coba apa sih nanti isinya daya center itu. Tentunya keanekaragaman endemik, flora fauna, sandang, pangan, papan, kesenian, kerajinan dan sebagainya. Nanti begitu masuk semua orang begitu kuat memahami budaya Dayak seperti apa. Dan tentunya dalam perencanaan ini kami tentunya tentu banyak masukan. Lanjut. Nah ini seperti ini juga endemik ini yang nggak ada di tempat lain, adanya cuma ada di Kalimantan, taman-taman seperti ini. Lanjut. Ya tentunya juga ada binatang endemik, terutama ada burung unggan, terus ada orang hutan dan sebagainya yang menjadi khas di sini supaya orang bisa mempelajari ini flora fauna endemik yang ada di Kalimantan yang bisa menjadi sebuah inspirasi juga. Lanjut. Dan ini tradisional sandang ya, tenun ya. Kebetulan kami juga sudah pernah membangun rumah tenun di Sintang, dan itu isinya kain-kain Sintang yang sangat luar biasa. Dan kami membangun rumah budaya di daerah Sungai Ketik, rumah panjang itu, dan bangunan gereja berarsitektur Dayak. Lanjut. Ini tentunya sandang, pangan, dan pangan kuliner. Lanjut. Papan ya, ternyata rumah Dayak itu juga macam-macam, ada yang rumah panjang, tapi juga ada rumah bundar seperti yang ada di Jagoi Babang ya, dan ada rumah Bidayu juga yang sebetulnya tempat kita yang sulit ditemukan tapi di Malaysia masih ada. Itu kalau bisa kita bisa hadirkan nanti di pusat budaya nanti. Lanjut. Dan ini alat musik tradisional ketahuan ini nanti tentunya kami juga ingin membawa tidak hanya fisiknya tapi bahwa ada suara-suara dari alat musik seperti kami kalau nyampe di bandara ini sudah mendengar musik
musik Kalimantan gitu ya. Ini ragam hias budaya, ada beberapa patungnya dari kantor kami juga, patung Budok gitu ya, yang dipegang. Terus tarian budaya begitu ya, yang kemudian terinspirasi dari tarian burung gitu. Kalau di Sunda tariannya terinspirasi dari kuda, kalau di Kalimantan ini dari burung surga. Dan itu tato juga, senian tato ya di sini. Kami pernah mengirim staf saya 5 orang ke Sungai Putih, pulang-pulang mereka dapat tato bunga terong dan ini ritual adat budaya juga, bagaimana nanti pengunjung bisa datang dan akhirnya mereka sudah pengetahuan. Nah, ini kawasannya yang kami sebutkan berada di dalam taman budaya, kawasannya seperti ini. Nanti ada pusat informasinya, terus kemudian beberapa jenis rumah adat Dayak kami hadirkan, dan tentunya infrastrukturnya berbentuk sulur-sulur seperti dalam forum di depan. Nah ini kurang lebih gagasan kami, ide kami ya. Lanjut bawahnya, nah pas ini nanti menjadi kayak semacam museum atau galeri. Dan di sana ada patung, ada sculpture, ada aneka kesenian, lain seni dan sebagainya. Dan bentuknya seperti rumah betang tapi sedikit kontemporer begitu. Jadi kita bisa bikin rumah panjang dengan arsitektur yang kekinian. Dan ini nanti isinya dalam beraneka ragam. Nah nanti kawasannya ada di belakang situ. Nah datang di situ dan nanti di situ juga ada pohon sakral yang memang kita lestarikan. Nah kita bisa melihat sebelah kanan itu lah yang nanti menjadi pusat informasi Dayak atau Dayak Center. Lanjutnya itu ada pohon sakral di situ, kami lestarikan di sana. Nanti inilah kawasannya, ada rumah panjang, ada mengajar doi babang, dan kemudian di tengah lingkaran itu di situ akan kami hadirkan plaza yang disebut Plaza Adil Katalino. Nah ini kalau di malam hari. Lanjut. Ini rumah Bidayun, kalau bisa kita hadirkan kembali. Lanjut. Itu rumah Jardoi Babang. Lanjut. Nanti mungkin seperti itulah isinya. Lanjut. Nah ini adalah yang sekarang itu adalah Plaza Adil Katalino, di mana tempat berkumpul ya, dan bentuknya transparan gitu. Kemudian seperti cincin, dan itu nanti akan mencerminkan hubungan antara vertikal, kasarungga, dan horizontal gitu. Jadi narasi itu akan terasa begitu orang masuk di dalam. Lanjut. Nah ini di dalam ini nanti akan ada tulisan yang kalau malam hari dia akan menyala. Disitulah narasi Adil Katalino, Bacuran Milik Kasarungga, Pasangan Kadu Bata akan menjadi inspirasi adil terhadap manusia, adil terhadap alam. Jadi itu narasi utama dari ibu kota Pilihan Nusantara yang berasal dari kata-kata bijak masyarakat Dayak di Kalimantan. Lanjut, ya ini di malam hari. Jadi untuk berbagai kegiatan budaya, kegiatan ritual, kegiatan kesenian bisa dilakukan di sini, sehingga siapapun yang datang ke Kalimantan bisa melihat spirit kata-kata bijaknya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoris. Jadi Panglima dan Ibu sekalian yang berhormat dan dihormati, di salah satu opsi bahwa kami sejak awal memang memperhatikan budaya dari kita dengan Pak Enol itu cara yang pertama di kawasan Cultural Center, dan sudah dibahas perjalanan dengan ini kawasan dengan Bima Cultural Center, ada lokasi lahan yang bisa dimanfaatkan. Silakan.
dari mungkin pertama dari Tuhan